Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya di Purirom Sunggu. Jadi hari ini kita akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan dan tips-tips awal untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil di formasi dosen Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang paling awal sekali adalah pengecekan formasi Sobat Kampus semua. Jadi di awal nanti kita akan diberikan khususnya di website, kalau memang akan masih online ke depannya, maka nanti teman-teman akan familiar dengan situs sscsn.go.id. Nah, jadi ini website berupa punya BKN, Badan Kepegawaian Negara, di mana semua persyaratan dan semua seleksi akan melalui website ini. Nah, di sini kita akan diberikan informasi Sobat Kampus semua. Tips yang paling pertama adalah lihat formasi yang memungkinkan kita untuk masuk. Nah, karena Sobat Kampus ini menjadi dosen, maka carilah langsung S2 dengan jurusan kawan-kawan semua. Apabila kawan-kawan punya preferensi wilayah, maka persempit lagi wilayah pencarian dari formasi tersebut. Nah, kemudian ada tips selanjutnya, yakni melihat banyaknya formasi yang dibutuhkan. Nah, kalau memang kawan-kawan semua cukup fleksibel dengan penempatan atau bahkan bisa dari ujung timur Indonesia ke ujung barat Indonesia, maka kawan-kawan seharusnya melihat dari formasi, karena formasi tersebut tentu semakin banyak akan membuka peluang lebih besar kita untuk diterima menjadi dosen di tempat tersebut. Nah, selain dari melihat formasi tersebut, maka harus sudah mensurvei kampusnya. Nah, kalau teman-teman melihat formasinya sudah oke, wilayahnya sudah oke, maka kampusnya harus disurvei terlebih dahulu. Karena jangan sampai kawan-kawan nanti pergi ke suatu kampus lalu kaget dengan kehidupan kampusnya, infrastruktur kampusnya, atau bahkan lingkungan, bahkan kebudayaan yang ada di kampus maupun wilayah tersebut. Nah, ini perlu teman-teman lihat juga bagaimana kepastiannya, karena bisa jadi nanti setelah lulus maka kawan-kawan malah akan mengundurkan diri daripada instansi tersebut. Nah, kemudian di sini juga tips selanjutnya adalah lengkapi berkas sebaik mungkin. Nah, saat masuk pemberkasan nanti akan diberikan waktu deadline atau batas waktu untuk pengumpulan. Isi sesuai KTP, isi semuanya sesuai pengetahuan saudara, isi sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya. Nah, terdapat beberapa berkas yang memang akan diupload nanti. Nah, berkas-berkas yang seperti KTP, seperti KK, ijazah berwarna dan sebagainya, mohon diikuti petunjuknya. Apabila diminta yang berwarna, maka berikanlah semua yang berwarna. Dan yang paling penting adalah di surat pernyataan. Di periode saya di penerimaan 2021-2022 itu ada surat pernyataan, 2 surat pernyataan. Yang satu tidak pindah domisili selama 10 tahun, dan yang satu lagi adalah surat pernyataan untuk ada 6 poin isinya di dalam itu terkait dengan tidak berpolitik praktis, tidak lalu mengabdi, lalu setia kepada NKRI dan sebagainya. Nah, itu di materai. Nah, ini teman-teman perlu tahu bahwa di BKN sendiri di tahun 2022 itu banyak yang digugurkan di tahap pemberkasan karena menggunakan materai palsu. Jadi mengambil dari online seperti itu, di screenshot lalu ditempel bersama dengan tanda tangan. Nah, ini BKN atau panitia seleksi itu bisa mengetahui hal tersebut. Jadi teman-teman jangan mencoba bermain di situ karena nanti akan ketahuan seperti itu. Nah, di lain sisi, kalau di pemberkasan ini yang paling penting adalah jelas foto, video, ataupun berkas-berkas yang diminta.
Nah, karena ada juga kegagalan di mana berkasnya tidak bisa dibaca dengan baik. Jadi ada file maksimal, ukuran maksimalnya kalau tidak salah itu 500 KB untuk setiap berkas, dan foto bahkan lebih kecil 200 KB. Nah, ini teman-teman harus kompres. Jangan lupa setelah dikompres untuk dilihat kembali, dicek apakah sudah bisa terlihat jelas. Apakah teman-teman bisa melihat jelas? Kalau teman-teman sudah bisa melihat jelas, Sobat Kampus semua, maka kemungkinan panitia seleksi akan bisa melihat dengan jelas. Nah, jadi ada hal tertentu yang tidak teknis yang kawan-kawan harus perhatikan. Ada juga hal-hal teknis tentang pemberkasan yang harus kawan-kawan Sobat Kampus penuhi untuk di tahap pertama ini. Nah, sekian tips dari saya terkait dengan pemberkasan CPNS. Nanti apabila lulus, saya akan berikan lagi video tentang tips-tips yang banyak tentang tes SKD, di mana ada banyak tes di dalamnya, dan juga SKB, sampai bahkan latsar, dan sampai menjadi dosen tetap di perguruan tinggi. Tetap semangat dan sampai jumpa.